Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang baik ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab yang ke-10, yaitu tentang momentum impuls, di mana di minggu kemarin atau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya adalah momentum dan impuls. Di mana momentum itu diartikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan laju benda atau gerak benda, sedangkan impuls merupakan perubahan momentum atau gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang relatif singkat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang namanya adalah tumbukan. Baik teman-teman semuanya, kalian pasti pernah yang mendengar namanya olahraga biliar. Ya, olahraga ini menggunakan beberapa alat. Yang pertama tongkat, kemudian ada bola biliar, dan ada mejanya. Saat bermain biliar, kalian pasti akan menemukan banyak sekali peristiwa tumbukan. Ketika kalian memukul bola putih, kemudian bola putih akan bergerak dan menumbuk bola merah. Nah, peristiwa ini yang dinamakan dengan tumbukan. Lalu, arti dari tumbukan sendiri itu apa ya? Tumbukan merupakan peristiwa yang terjadi apabila terdapat suatu benda yang menabrak atau bersinggungan dengan benda lain. Contoh, seperti ketika kalian main biliar, ketika bola putih kalian dorong dan akan menumbuk bola merah, maka peristiwa ini dinamakan dengan tumbukan. Dalam tumbukan, biasanya berlaku suatu hukum, yaitu namanya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu berbunyi seperti ini. Besar total momentum sebelum tumbukan akan sama dengan besar total momentum sesudah tumbukan. Artinya, ketika bola itu saling bergerak, kemudian saling bertumbukan, maka besar momentum sebelum dan sesudahnya itu adalah sama. Sehingga kita bisa peroleh seperti ini. Misalkan bola putih bergerak ke kanan terlebih dahulu dan bola merah bergerak ke kiri seperti ini. Nah, setelah tumbukan, dia akan kembali. Nah, jika kecepatan awal bola putih adalah V1 dan kecepatan awal bola merah adalah V2, kemudian setelah tumbukan, kecepatan akhir bola putih adalah V aksen 1, dan kecepatan akhir bola merah adalah V aksen 2. Tadi dinyatakan bahwa hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum sebelum sama dengan momentum sesudah tumbukan. Artinya, P1 atau momentum bola pertama sebelum tumbukan ditambah P2 momentum bola kedua sebelum tumbukan akan sama dengan P aksen 1 momentum bola pertama setelah tumbukan ditambah dengan P aksen 2 momentum bola kedua setelah tumbukan. Nah, sehingga persamaannya kita bisa tulis seperti ini. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V aksen 1 ditambah M2V aksen 2. Nah, persamaan ini yang biasanya kita sebut dengan persamaan hukum kekekalan momentum, di mana M1V1 ditambah M2V2 adalah momentum sebelum tumbukan, dan M1V aksen 1 dan M2V aksen 2 adalah momentum sesudah tumbukan. Selanjutnya, dalam peristiwa tumbukan, kalian harus mengenal yang namanya koefisien restitusi. Apa sih koefisien restitusi itu?
Koefisien restitusi merupakan perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda setelah dan sebelum tumbukan. Biasanya persamaan koefisien restitusi dituliskan seperti ini, di mana koefisien restitusi itu dilambangkan dengan huruf E, dan persamaannya adalah E sama dengan negatif V aksen 2 kurangi V aksen 1 dibagi dengan V2 kurangi V1. Atau biasanya di buku-buku dituliskan bahwa E sama dengan negatif delta V aksen per delta V. Artinya selisih tumbukan atau selisih kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Besarnya koefisien restitusi itu berkisar antara 0 hingga 1. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tumbukan. Nah, tumbukan itu ada 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Dan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tumbukan sempurna. Nah, pada peristiwa tumbukan lenting sempurna ini berlaku beberapa hukum. Yang pertama adalah hukum kekekalan momentum, dan yang kedua adalah hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kenapa kok bisa berlaku hukum kekekalan energi mekanik? Hal ini dikarenakan pada peristiwa tumbukan lenting sempurna, seluruh energinya itu tidak ada yang hilang atau berubah bentuk, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ketiga adalah nilai koefisien restitusi. Nah, pada tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya adalah sama dengan 1. Sebagai contoh, misalkan ada soal seperti ini. Bola A bermassa setengah kilogram bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Di saat yang sama, bola B bermassa 0,5 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tumbukan yang terjadi antara kedua benda atau kedua bola tersebut adalah lenting sempurna. Nah, kita diminta untuk menentukan besarnya kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Oke, mula-mula kita tulis dulu yang diketahui. Massa bola A 0,5 kg, massa bola B 0,5 kg. Kecepatan bola A sebelum tumbukan 5 meter per sekon dan kecepatan bola B sebelum tumbukan adalah minus 4 meter per sekon. Kenapa? Karena bola B itu bergerak ke arah kiri, sehingga kita beri tanda minus. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan bola A dan bola B setelah tumbukan atau V aksennya. Oke, kemudian cara menjawabnya, pertama, kalian tinjau dulu kondisi tumbukannya, di mana tumbukannya di sini adalah lenting sempurna, sehingga koefisien restitusinya akan bernilai 1. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan koefisien restitusi untuk mendapatkan persamaan pertama. Karena koefisien restitusinya bernilai 1, sehingga 1 sama dengan negatif V aksen B dikurangi V aksen A dibagi dengan VB kurangi VA. VB di sini adalah kecepatan bola B sebelum tumbukan. Kemudian VA adalah kecepatan bola A sebelum tumbukan. Kita masukkan angkanya, sehingga diperoleh 1 sama dengan negatif V aksen B kurangi V aksen A dibagi negatif 4 dikurangi 5. Sehingga diperoleh seperti ini. Negatif 4 dikurangi negatif 5 adalah negatif 9. Kita pindahkan ruas, dikalikan dengan 1, sehingga diperoleh negatif 9 sama dengan negatif V aksen B dikurangi V aksen A. Dari sini kita dapat peroleh persamaan di mana yaitu V aksen A dikurangi V aksen B sama dengan negatif 9. Nah, ini adalah persamaan pertamanya.
Kemudian persamaan kedua kita peroleh menggunakan hukum kekalahan momentum, di mana persamaannya adalah MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali V aksen A ditambah MB kali V aksen B. Sehingga kita peroleh, masukkan angkanya, 0,5 kali 5 ditambah 0,5 kali negatif 4 sama dengan 0,5 kali V aksen A ditambah 0,5 kali V aksen B. Kemudian, karena 0,5-nya semuanya sama, sehingga bisa kita coret dan diperoleh 5 ditambah negatif 4 sama dengan V aksen A ditambah V aksen B. Sehingga persamaan keduanya menjadi V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. Kemudian, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa substitusi atau eliminasi untuk memperoleh nilainya V aksen A dan V aksen B. Persamaan pertama tadi, V aksen A dikurangi V aksen B sama dengan negatif 9. Persamaan kedua, V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. Dari kedua persamaan ini kita jumlahkan sehingga diperoleh 2 V aksen A sama dengan negatif 8. Sehingga V aksen A sama dengan negatif 4 meter per sekon. Kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan V aksen B-nya. Kita masukkan ke persamaan yang kedua, yang lebih mudah, di mana V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. V aksen A-nya kita ganti negatif 4, sehingga diperoleh V aksen B-nya adalah 5 meter per sekon. Sehingga dari kesimpulan ini kita peroleh bahwa V aksen A nilainya adalah negatif 4 meter per sekon, artinya bergerak ke arah kiri, sehingga yang semula dia ke kanan kembali lagi ke kiri, sedangkan V aksen B bernilai positif 5 meter per sekon, berarti dia ke arah kanan. Jenis tumbukan yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan jenis ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian, nilai koefisien restitusinya berkisar antara 0 hingga 1. Seperti contoh, misalkan ada dua bola, misalkan bola putih dan bola merah. Bola putih bergerak ke kanan dan bola merah bergerak ke kiri dan saling bertumbukan. Oke, dari peristiwa yang bola putih sama bola merah, apakah kalian sudah melihat perbedaannya dengan tumbukan lenting sempurna? Kalau belum, mari kita beri satu contoh soal. Baik, contohnya misalkan ada bola A bermasa setengah kilogram, bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon, di saat yang sama bola B bermasa 0,5 kg, bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, soal ini hampir mirip dengan soal yang pertama tadi, yang tumbukan lenting sempurna. Akan tetapi, pada soal ini dinyatakan bahwa koefisien restitusi pada tumbukan tersebut adalah 0,5. Pertanyaannya, tentukan besar kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Baik, karena kondisi awalnya itu sama dengan soal pertama, maka kita akan bisa membedakan tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian ini seperti apa. Mula-mula kita tuliskan apa yang diketahui seperti tadi, massa bola A, massa bola B, kecepatan bola A sebelum tumbukan, dan kecepatan bola B sebelum tumbukan. Kemudian yang ditanyakan sama V aksen A dan V aksen B. Nah, untuk cara mengerjakannya, urutannya itu sama. Akan tetapi, koefisien restitusinya itu bernilai setengah, sehingga 0,5 sama dengan negatif V aksen B dikurangi V aksen A dibagi VB min VA. Oke, kita masukkan angkanya sehingga kita peroleh setengah sama dengan negatif V aksen B kurangi V aksen A dibagi
negatif 4 dikurangi 5. Sehingga kita peroleh negatif 4,5 sama dengan negatif V aksen B dikurangi V aksen A. Kemudian kita peroleh persamaan pertama yaitu V aksen A dikurangi V aksen B sama dengan negatif 4,5. Lalu kemudian kita menggunakan hukum kekalan momentum untuk memperoleh persamaan kedua. Di mana persamaannya sama seperti tadi, MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali V aksen A ditambah MB kali V aksen B. Kita masukkan angkanya, kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh 5 ditambah negatif 4 sama dengan V aksen A ditambah V aksen B. Sehingga persamaan kedua, kita peroleh V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. Sama seperti tadi, melalui persamaan 1 dan 2, kita substitusi atau eliminasi. Pertama, V aksen A dikurangi V aksen B sama dengan negatif 4,5. Sehingga kemudian persamaan keduanya, V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh 2 V aksen A sama dengan negatif 3,5. Sehingga V aksen A-nya ketemu negatif 1,75 meter per sekon. Selanjutnya adalah V aksen B-nya. Kita masukkan ke salah satu persamaan, sehingga diperoleh V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. Kemudian, V aksen A-nya adalah negatif 1,75. Ditambah V aksen B sama dengan 1, sehingga V aksen B-nya ketemu 2,75. Nah, dari hasil ini kita bisa peroleh bahwa kecepatan ketika tumbukannya itu lenting sempurna dan lenting sebagian, ketika kejadian awalnya itu sama, ternyata kecepatannya berbeda. Di mana kecepatan sesudah tumbukan untuk lenting sebagian itu lebih kecil daripada kecepatan setelah tumbukan pada lenting sempurna. Hal ini dikarenakan ketika kecepatan atau ketika tumbukan lenting sebagian ada energi yang hilang, sehingga kecepatannya berkurang, seperti itu. Jenis tumbukan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian nilai koefisien restitusinya itu adalah sama dengan 0. Contoh misalkan ada bola putih dan bola merah saling bertumbukan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ketika sesudah tumbukan, ternyata bola putih dan bola merah akan bergerak dengan kecepatan yang sama ke arah yang sama. Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti ini? Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Baik, contohnya sekarang kita menggunakan soal yang hampir mirip dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Kondisi awalnya sama, ada bola A dan bola B, masanya sama-sama setengah kilogram, kecepatannya yang bola A ke arah kanan 5 meter per sekon dan kecepatan bola B ke arah kiri 4 meter per sekon. Yang membedakan adalah jenis tumbukannya. Yang ketiga ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, nanti kira-kira perbedaan antara lenting sempurna, lenting sebagian, kemudian tidak lenting sama sekali, apa ya? Bisa kalian jawab melalui soal ini. Mula-mula kita tulis dulu yang diketahui, ada massa bola A, massa bola B, kecepatan bola A sebelum tumbukan, dan kecepatan bola B sebelum tumbukan. Kemudian yang ditanyakan sama V aksen A dan V aksen B. Cara menjawabnya itu sama. Mula-mula kita gunakan persamaan koefisien restitusinya untuk memperoleh persamaan pertama. Di mana koefisien restitusi itu sama dengan negatif V aksen B kurangi V aksen A
dibagi VB min VA. Kita masukkan angkanya. Koefisien restitusi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali adalah sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan negatif V aksen B kurangi V aksen A dibagi negatif 4 dikurangi 5. Nah, untuk yang negatif 4 dikurangi 5 itu kan hasilnya negatif 9. Kita pindah ruas ke kiri dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Kemudian diperoleh 0 sama dengan negatif V aksen B kurangi V aksen A. Nah, dari sini kita tahu bahwa V aksen B itu akan sama dengan V aksen A. Atau persamaan pertama kita peroleh V aksen A sama dengan V aksen B. Selanjutnya melalui hukum kekekalan momentum. Sama seperti tadi, sehingga kita peroleh V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita substitusikan, di mana V aksen A ditambah V aksen B sama dengan 1. Karena V aksen A sama dengan V aksen B, maka V aksen B ditambah V aksen B sama dengan 1. Atau 2 V aksen B sama dengan 1. Sehingga V aksen B-nya adalah 0,5 meter per sekon. Karena positif berarti arah geraknya adalah ke kanan. Selanjutnya, karena V aksen A sama dengan V aksen B, maka V aksen A sama dengan 0,5 meter per sekon juga. Artinya, kecepatannya sama, arahnya sama. Sehingga, dalam kondisi tumbukan tidak lenting sama sekali, kondisi kedua benda setelah tumbukan itu adalah bergerak secara bersamaan ke arah yang sama. Hal ini berbeda dengan tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian tadi. Baik, teman-teman semuanya, dari ketiga contoh soal tadi, apakah kalian sekarang bisa membedakan yang mana tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali? Baik, Bapak harap kalian bisa membedakan ketiga tumbukan ini ya. Baik, karena materinya sudah selesai, jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Untuk video pembelajaran kali ini, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.